Ya, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Nasrullah lagi. Pak Nasrullah, Bawaslu itu kan menilai masa tenang itu menjadi masa yang paling rawan untuk serangan fajar. Nah, kalau di tahapan pemilu pada saat kampanye saja politik uang sudah terjadi, nah bagaimana kemudian antisipasi Bawaslu untuk menghadapi masa tenang yang dimulai hari ini sampai Rabu nanti? Iya, berkali-kali sebenarnya Bawaslu telah menyampaikan beberapa sosialisasinya, kemudian koordinasi dengan berbagai pihak termasuk tim dan masing-masing kandidat. Yang selanjutnya adalah memang di wilayah konteks penindakannya ya. Jadi sampai sekarang memang belum belum terlihat betul di hadapan publik terkait dengan persoalan penegakan hukum yang punya efek jera yang kira-kira orang itu semakin takut untuk melakukan bukankah itu juga politik uang. yang menjadi kewenangan Bawaslu, Pak, untuk pilkada ini? Iya, jadi begini Mbak, kita kan sebenarnya di wilayah kewenangan ini kan sebenarnya sudah ada yang namanya sentra Gakumdu, sudah didukung dengan aspek undang-undang yang bagus sebenarnya, tapi ini persoalan komitmen saja, ada sebuah kemauan di dalam upaya penegakan hukum. Jadi aspek pencegahan kita telah lakukan berbagai macam cara, ya, tetapi harus juga diimbangi, ya, harus berimbang juga dengan aspek penegakan hukumnya. Nah, ini butuh kemauan, butuh komitmen yang kuat di dalam sentra Gakumdunya. Apa yang disampaikan atau dicontohkan oleh Mbak Titi tadi terkait misalnya yang di Banten itu, kalau orang punya kemauan dan komitmen yang kuat, dia tidak hanya terpaku di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu atau undang-undang yang menyangkut tentang pilkada ini. Nah, tetapi ia juga harus bisa menggunakan, cari sampai sedapat mungkin ya para pelaku-pelaku politik uang itu dengan cara menggunakan pasal 149 KUHP. Di mana pemberi dan penerima juga bisa dikenakan. Saya teringat, saya ambil contoh kasus seperti ini saja. Saya teringat ketika Ahok mau melakukan kampanye, lalu ia dihalang-halangi oleh seseorang. Orang itu yang menghalang-halangi itu hilang, ya, entah kemana dicari, susah didapatnya. Nah, kalau menggunakan undang-undang pidana pemilu, maka udah habis tuh batasnya, udah daluarsa tuh. Nah, tetapi ketika itu institusi kepolisian akan mau mencoba menggunakan pasal 14 akan menggunakan KUHP. Nah, saya pikir hal yang sama terkait dengan persoalan politik uang. Maka sebenarnya ini sekali lagi sangat tergantung dari sisi kemauan kita, keinginan kita di dalam proses penegakan hukum. Artinya begini, Pak Nasrullah, tidak boleh ada yang namanya diskriminasi. Nah, begitu itu loh. Jadi kalau misalnya pasangan calon tertentu yang dirugikan, baru ia bergerak. Nggak boleh seperti itu. Oke, harus Pak semuanya. Nasrullah, Gitu, Pak, Mbak. artinya begini, Anda ingin mengatakan bahwa untuk penindakan itu kepolisianlah yang harus lebih proaktif untuk melakukan penegakan hukum. Lalu bagaimana dengan jadi di sentra Gakumdu data itu atau temuan Bawaslu sendiri? Apakah itu kemudian sudah dikoordinasikan secara sepenuhnya dengan polisi? Jadi sentra Gakumdu itu, jadi ini kan domain dalam wilayah pidana pemilu itu kan ada di dalam sentra Gakumdu, Mbak. Sentra Gakumdu ini sekali lagi ada 3 institusi, kepolisian, kejaksaan, dan pengawas pemilu. Kami tidak dalam konteks bekerja secara ego sektoral seperti tahun 2015 yang kemarin. Nah, sekarang cara kerja mereka itu sudah dalam bentuk satu atap, kolektif, kolegial. Begitu ada kasus, mereka kerja bareng. Mereka kerja bareng lalu diskusi. Ya, mulai dari proses penyelidikan sampai dengan proses penyidikannya, mereka berada dalam satu kesatuan itu. Apakah ini layak dimasukkan kasusnya apa tidak? Nah, seperti itu, Mbak. Oke, saya ke Pak Titi. Mbak, bagaimana ini dengan penjelasan dari Pak Nasrullah? Apa sebetulnya yang harus lebih dilakukan oleh masing-masing pihak, baik Bawaslu, kemudian kepolisian, dan juga kita selaku masyarakat? Dalam konteks politik uang itu sendiri, sekarang sebenarnya memang ada kecenderungan untuk lebih menahan diri, ya, harus kita akui. Karena apa? Yang lebih menahan diri ini paslon atau masyarakat? Paslon, karena memang
ada berkahnya juga ya keterbukaan media, lalu juga akses media yang baik, terutama untuk DKI Jakarta. Karena sedikit saja sentimen terjadi, maka itu dampaknya akan sangat negatif bagi pasangan calon. Jadi ada upaya untuk mencegah itu, kita harus akui begitu ya. Nah, tapi kemudian kita ketika menemukan terkendala lebih pada proses hukum. Seperti tadi Pak Nasrullah sampaikan. Untuk menangani pelanggaran politik uang, tindak pidana politik uang yang merupakan kejahatan, diperlukan kesungguhan dan juga bukti-bukti yang tidak mudah. Sementara di proses pilkada, waktu untuk menangani di Panwas hanya 5 hari, lalu di kepolisian hanya 14 hari. Nah, kalau tidak ada komitmen penuh kita untuk menindak politik uang, maka bisa jadi kita akan tidak bisa mengatasi masalah hanya karena hal-hal teknis, keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya setuju, saya kira Bawaslu harus berkoordinasi dengan kepolisian, membangun komitmen. Kalau memang ini tidak bisa dijangkau oleh undang-undang pilkada, kan ada undang-undang yang berlaku umum yang kita bisa terapkan. Undang-undang pidana ya? Betul, karena memang yang untuk politik uang ini Mbak, upayanya itu sudah tidak bisa biasa, tidak bisa konvensional, harus luar biasa. Karena ini virus dan penyakit mematikan bagi bangsa kita. Karena luar biasa dampak buruknya bagi demokrasi, tidak hanya untuk saat ini, tapi juga pasca keterpilihan calon. Karena ini bisa, kalau dibiarkan bisa jadi tradisi yang berurat berakar. Tidak hanya tradisi, tapi calon itu selalu merasa diyakinkan kalau setiap dia ingin masuk kontestasi politik, uang itu masih efektif, karena masih ada orang yang mau menerima. Nah, ini 2018 kita mau pilkada di 18 provinsi. Itu pilkada gubernur, belum lagi kabupaten kotanya. Saya kira pencegahannya harus dimulai dari sekarang. Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu soal ancaman berlipat yang sudah dikeluarkan. Jadi bagaimana mereka betul-betul mendapatkan informasi bahwa yang menerima pun sekarang itu sudah tindak pidana loh gitu. Ya. Yang kedua adalah soal penindakan ya, bagaimana Bawaslu, kepolisian membangun proses yang akuntabel, terbuka, sehingga publik bisa mengikuti setiap langkah-langkah dan harus responsif, Mbak. Contoh ini ya, jadi kan beredar temuan langsung dikejar ya. Ini Pak Nasrullah juga mungkin sudah diterima ya, di media sosial itu cepat sekali beredar pasangan calon ini menjanjikan minyak goreng gitu, yang satu lagi menjanjikan dana bergulir. Nah, ini Bawaslu harus merespon segera dengan pernyataan-pernyataan yang memberikan ketenangan bagi kita, sehingga tidak bergulir menjadi spekulasi. Jadi, yang bahaya tuh kalau kita berspekulasi bahwa pemilu kita curang. Nah, ini yang akan memecah belah kita terus gitu. Nah, Pak, ini terakhir buat Pak Nasrullah, apa langkah Bawaslu ini Pak untuk tetap menjamin bahwa hingga masa pencoblosan nanti konstituen atau para pemilih ini merasa aman dan kemudian pemilunya sendiri berlangsung jujur, adil, dan tanpa politik uang? Saya pikir sudah saatnya ya, beberapa ketika masa tenang berlangsung ini, para kontestan ini sebenarnya bisa membangun sebuah proses komunikasi di internal mereka sampai pada tingkat para pendukung-pendukung mereka sebenarnya. Ya cukup menyampaikan bahwa kita harus elegan di dalam proses ini dan hindari yang namanya praktek-praktek politik uang itu. Nah, jadi ajakan itu penting sebenarnya, imbauan itu penting dalam kerangka untuk membangun kepastian juga pada lapisan bawah mereka, jangan sampai justru malah sebaliknya itu ya, jadi bumerang. Nah, selain daripada itu ya tidak ada pilihan lain menurut kami bahwa penting juga peran media. Nah, peran media ini tidak hanya melihat pada wilayah kontestan, tetapi juga sosialisasikan juga pemilih ini, terutama si penerima, mereka akan bisa berdampak buruk buat mereka juga karena dia juga terkena pidana. Nah, saya pikir himbauan-himbauan ini media, kita minta bantuan juga kepada teman-teman media televisi, ya minimal running text-nya lah, ya menyampaikan informasi itu kepada masyarakat agar mereka juga hati-hati di dalam proses ini. Nah, yang ketiga, tidak ada pilihan lain menurut saya. Penegakan hukum itu adalah langkah yang terakhir setelah sebuah proses yang kita bicarakan di awal tadi telah dilakukan semuanya. Nah, penegakan hukum pun juga tidak boleh hanya setengah-setengah ini. Jadi hilangkanlah kira-kira prasangka negatif kita, ketakutan dari aspek
psikologi politik, dampak daripada psikologi politik yang berpengaruh terhadap institusi atau berpengaruh terhadap pribadi, semata-mata kita kerja karena memang kita taat terhadap aturan, taat terhadap asas. Nah, oleh sebab itu buktikan saja sekarang, sudah saatnya untuk membuktikan bahwa Undang-Undang 10 tahun 2016 ini punya efektif. Dia efektif dan dia bisa membuktikan bahwa ada hal yang bisa memberi efek jera bagi para pelaku-pelaku yang memang merusak tatanan berdemokrasi kita. Baik. Dan kalau seandainya tidak bisa difungsikan lagi Undang-Undang 10 tahun 2016 itu, maka ambillah jalan lain. Nah, kami minta kepada Sentra Gakumdu ini, ambillah jalan lain, tempuhlah, gunakan lex generali itu. Ketentuan yang sifatnya umum. Di mana itu? Di KUHP 149. Saya pikir itu, Mbak. Ya, yang jelas adalah yang harus digarisbawahi penegakan hukumnya ya. Jika temuan banyak, tapi kalau follow up-nya itu tidak dilakukan penegakan hukum, ini akan percuma saja ya Pak Nasrullah ya. Iya dong. Nah, ini nih kita terus coba terus mudah-mudahan di sentra Gakumdunya itu sekali lagi ya, mereka harus kompak, mereka harus punya komitmen yang kuat. Mereka sudah dalam bentuk satu atap, ya. Jadi kalau salah satu, salah semua tuh institusinya tuh bisa kena semua tuh. Nah, sekali lagi kami ini Bawaslu adalah sebuah institusi yang baru, Mbak. Ya, diberi kepercayaan untuk melakukan proses penegakan hukum. Dua institusi lain adalah institusi yang sudah lama mapan eksis dalam hal wilayah penegakan hukum. Ya, seperti yang disebutkan Mbak Titi tadi, harus juga berkoordinasi ya Pak ya dengan kepolisian ya, sehingga temuan-temuan ini bisa di follow up dengan baik. Ya, Pak Nasrullah, terima kasih sudah berbincang dan berbagi informasi bersama kami di Jurnal Pagi. Saya akan lanjutkan perbincangan nanti di segmen selanjutnya dengan Mbak Titi Anggraini. Ya, pemirsa, demikian anggota Bawaslu Nasrullah, tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.